Tridarin, sebagai praktisi hukum seperti apa yang menanggapi yang sedang heboh di Kota Padang nih, dugaan pembunuhan terhadap salah seorang anak nih, usia 13 tahun. Katanya ikut tawuran. Abang melihatnya seperti apa mungkin bang? Ini kan menjadi sorotan publik juga bang. Ya, cikal bakalnya ini kan gara-gara kasus tawuran ya. Jadi bagus sih penindakan terhadap tawurannya sudah bagus. Cuma ya kadang jangan sampai menjadi bablas. Itu yang perlu diperhatikan. Jangan sampai orang yang berpesta lepas, yang nggak berpesta yang kena. Jadi kalau dalam kasus ini kan ada beberapa statement dan view dari sisi polisi dan sisi keluarga. Jadi kalau dari sisi keluarga saya lihat hal ini, sebelum kita bahas sisinya ya, ini ada dua sisi point of view-nya. Sebelum kita bahas itu, dalam hal ini yang perlu kita tekankan, ada dualisme dalam pernyataan di antara anak tersebut, almarhum tersebut meninggal lompat dari jembatan, dan anak tersebut dipukulin meninggal setelah itu ada di bawah jembatan. Ada beberapa statement, salah satunya daripada kita menyalahkan sisi polisi, ada beberapa statement yang saya rasa perlu diperdalam, yang mana kalau itu diungkap itu pasti sudah ketahuan. Seperti contoh ya, kemarin saya dengar motor ditendang, setelah itu motor jatuh, temannya almarhum melihat polisi mengelilingi anak tersebut sehingga anak itu sudah tidak kelihatan lagi karena di kerumunan. Nah, di situ indikasi terjadinya pemukulan. Ini poin pertama. Mana anak itu yang melihat itu? Hadirkan dia. Ambil statement dari dia, kalau boleh dia berstatement di depan publik. Apa yang dia lihat, apa yang terjadi. Kan tidak mungkin satu anak dikerumunin oleh sekian banyak orang, tiba-tiba mereka menghilang aja seperti cerita dalam film. Kan pasti ada kejadian, andai kata dipukul, terjadi kekerasan, kan pasti ada suara, ada gerakan. Setelah itu orang bubar, kan pasti korban di situ. Ini poin pertama. Poin yang kedua, statement dari Kapolda menyatakan almarhum lompat dari jembatan beberapa detik sebelum polisi datang dan menangkap temannya almarhum membawa ke kantor polisi. Sekarang judulnya, kalau memang benar itu terjadi beberapa detik sebelum anak itu ditangkap, mana orang yang ditangkap itu yang melihat temannya lompat dari atas jembatan ke bawah? Hadirkan dia. Akan banyak pencerahan yang dapat di dalam perkara ini. Yang ketiga, di Polsek pada saat ditangkap 18 orang, ada anak ini di dalam Polsek. Salah satu statement dari keluarga, ada anak ini di Polsek, di dalam kumpulan orang-orang yang tertangkap. Anak ini teriak-teriak minta ampun, dan ada statement dari polisi-polisi di sana bahwasanya ada yang pingsan, mungkin anak itu atau mungkin yang ditangkap yang lain. Dalam hal ini, siapa yang melihat itu? Bagaimana cerita ini keluar? Oke? Bagaimana cerita ini keluar? Hadirkan dia. Ini poin yang ketiga. Karena setahu saya
dari pengalaman yang pernah saya jalani, tidak akan berani seorang Kapolda langsung turun tangan terhadap press conference dan menyatakan tentang hal itu tanpa adanya data dan fakta yang solid dari sisi mereka. Kalaupun ada penentangan dari sisi keluarga terhadap masalah ini, ya saya rasa solusinya 3 hal itu. Karena kalau bicara CCTV, katanya CCTV pun sudah tidak ada atau tidak merekam di atas 11 hari. Lalu kalau dibilang dari sisi jembatan, ya mungkin di jembatan pun tidak ada CCTV. Ya, jadi kalau menurut saya kita pakai saksi aja, dari 5 kunci kita pakai 1 kunci saksi. 3 aspek ini akan menjadi pembuka yang besar untuk mengungkap fakta masalah ini. Jadi pada kita saling menunjuk, daripada jadi ribut, mendingan lakukan ini, semua akan terjawab. Tapi kalau untuk dicek visum sendiri masih kemungkinan nggak bang? Artinya bisa menjadi alat bukti untuk diusut kembali gitu bang, kasus ini gitu. Gimana? Kalau untuk visumnya, artinya kan gini, seorang yang meninggal itu kan bisa diotopsi lagi gitu ya. Artinya dalam arti bisa dicek kematian seperti apa, itu bisa jadi alat bukti seperti itu kan? Di dalam hasil otopsi itu akan jelas. Itu luka terjadi karena efek daripada lompatan yang mengakibatkan benturan terhadap satu organ yang mengakibatkan luka atau kenapa, itu akan jelas. Atau akibat benturan benda tumpul atau hasil pemukulan terjadi kekerasan, itu akan ketahuan mutlak. Jadi kalau ada kemarin gue lihat sempat ada seperti inilah gue bilang seperti kartun lah ya. Kalau dari lompat dari 1 meter begini, 2 meter begini, 3 meter gini. Nah, pada posisi ke 14 meter itu tubuh udah akan begini. Nah, itu saya kurang sepaham dengan hal itu. Kita fight di sisi kita aja lah. Kalau mau berandai kan 100 aspek ada. Ngapain? Ya kan? Angin di mana-mana, tapi mata angin kan cuma 16 penjurunya. Kan gitu. Jadi kalau mau dibilang angin di mana-mana, ya kita tidak bisa mengikuti angin yang kemana-mana, karena ya akan kemana-mana kita membias nanti cerita itu. Kita talk to the point, get the solution. We talk law. Kita bukan berbicara fisika atau kimia yang dimana akan terjadi penguapan dan itu akan hilang. Di dalam hukum itu, jika itu terjadi maka itu ada. Tidak ada kita bicara magic, semua kenyataan. We talk fact. Bang, tapi dalam hukum pihak kepolisian ada nggak sih bang batasan-batasan ketika harus menangkap orang atau menginterogasi orang, ada tekanan atau apa tuh kontak fisik terhadap si pelaku itu sendiri, ada batasan apa? Sebenarnya kalau bilang batasan ya tidak ada batasan ya, karena memulai aja itu sudah sampai seperti apa, gitu. Kalau mulai dicubit beda, kalau mulai dipukul beda, kalau mulai penyiksaan dengan yang lain-lain kan sudah lain. Cuma memang ya mungkin dahulu digunakan kekerasan untuk mengungkap kejahatan fisik yang keras, terutama pada saat ketemu dengan residivis mungkin pernah digunakan dan itu efektif. Tapi kan ya mungkin tidak dalam semua perkara itu harus dilakukan, dan kita juga tidak mengatakan di sini terjadi kekerasan. Cuma konteksnya kekerasan itu mungkin ada efektif dalam satu sisi yang digunakan pada hari itu. Tapi kalau sekarang saya rasa dunia kan sudah canggih. Manusia sudah bisa lebih mengartikan kata-kata manusia lain daripada mesti pakai sentuhan otot dan organ. Bang, kecurigaan pihak keluarga didampingi oleh LBH sendiri itu seperti apa bang, harus mereka? Ya kalau kecurigaan dari keluarga saya rasa sah-sah saja, karena mereka kan seperti keterangan pada saat mau diotopsi dikasih 2 opsi rumah sakit terkait ada pungutan biaya dan gratis.
Lalu hasil otopsinya, infonya sampai sekarang belum diterima oleh keluarga, gitu ya. Jadi ya itu bisa membuat mereka semakin bertanya-tanya kan gitu. Ya kalau memang, saya rasa kalau memang tidak ada yang ditutup-tutupin ya frank aja gitu. Karena ini komitmennya berat loh ini. Sekali lagi saya bilang seperti bahasa saya sebelumnya, tidak akan mungkin Kapolda, seorang Kapolda loh, Inspektur Jenderal penguasa wilayah, menyatakan statement langsung di depan publik itu tidak akan semudah itu tanpa ada data dan fakta yang solid. Jadi ini harus dipertimbangkan banget. Jadi saran saya untuk pihak keluarga, ya mungkin untuk tim lawyer mereka, ya lakukan 3 ini aja. Gitu. Yang seharusnya gitu ya. 3 ini aja, corner, bikin ini kerucut, 3 ini dia Pak, fokusin, terbuka ini cerita. Oke Bang, langkah yang diambil oleh keluarga untuk mengotopsi atau memvisum itu langkah yang menurut Abang seperti apa? Wajar, harus. Karena kan ada terjadi kejanggalan menurut keluarga, ya memang otopsilah jawabannya. Tanpa melakukan otopsi, ya hanya akan menjadi tebakan belaka. Mungkin dilakukan, pernah terjadi, apa iya, ya? Kan hanya akan seperti ini, berakhir dengan tanda tanya terus. Kapan ada tanda serunya? Ya otopsilah jawabannya. Oke Bang, satu lagi Bang. Ini kan secara medis nih. Bicara medis. Secara medis, otopsi. Secara hukum, ya 3 langkah ini akan sangat efektif. Artinya ini kan menjadi atensi publik nih, sampai Kaseto sendiri pun sempat berkunjung ke sana gitu Bang. Ini kalau menurut Abang sendiri ini perlu nggak mendorong Kapolda dari Sumatera Barat sendiri untuk secepatnya gitu, apabila ini terungkap dengan jelas benderang, diungkap secara ini Bang, terang benderang, artinya biar masyarakat tahu bahwa sebenarnya ini seperti apa gitu. Perlu nggak Bang penanganan yang khusus atau Polda sendiri membuat suatu tim khusus gitu Bang untuk menangani kasus ini gitu? Atau dari pusat? Karena harus melibatkan ini kan, tim pencari fakta atau seperti apa gitu Bang. Perlu nggak Bang kalau menurut Abang sendiri, apa emang penanganannya ini harus ditangani sama kepolisian sendiri gitu Bang? Tim pencari fakta nanti dari instansi mana maksudnya? Misalnya dari Kompolnas, dari Divisi Propam yang misalnya itu dilibatkan juga gitu untuk apa? Ya sah-sah saja. Kalau dirasa, kalau memang menurut keluarga Polda kurang efektif, sah-sah saja mereka meminta pembentukan tim dari Mabes. Kan sah-sah saja kan gitu. Apabila terjadinya krisis kepercayaan kan gitu. Ya kan? Ini kan jawabannya, kalau saya bilang ya, kalau memang itu ada di dalam Sumatera Barat, kenapa harus ke Jakarta? Kalau Sumatera Barat sudah bisa menjawab, ngapain ngebuang energi sampai ke Jakarta kan? Jadi ini kuncinya ada di Sumatera Barat, ada di Padang. Ada di Padang ya. Itu dikerucutin aja, nanti pasti apa ketemu. Kan ini sekarang antara ya atau tidak, terjadikah atau tidak terjadi. Apabila terjadi, pasti akan memperburuk citra polisi. Apabila tidak terjadi, terbukalah ya awan hitam ini kita bilang, kan gitu. Paling enggak keluarga pun sudah lebih tenang apabila mereka tahu itu tidak terjadi seperti apa yang mereka khawatirkan. Ya, mereka pasti sudah lebih tenang. Ini kan tentang kepuasan internal aja gitu. Kalau masalah ya namanya anak ya gitu, pasti beda kan. Kalau misalnya ini terjadi, pasal apa sih yang disangkakan Bang? Kalau misalnya ini, apa jatuhnya dia kekerasan sehingga meninggal itu, apa pasal apa yang disangkakan sih Bang sebenarnya? Ya pastinya penganiayaan lah. Cuma itu kan ya bukan hukum pidana umum kan, itu ya pasti masuk ke kode etik. Kode etik kepolisian ya. Ya bisa maksimal lah, bisa dipecat, ya bisa maksimal lah. Ini udah menghilangkan nyawa kan gitu. Apabila terbukti, kan gitu. Dari mulai mungkin mutasi keluar wilayah itu paling minimal, sampai pemecatan, setelah itu diproses secara hukum pun sah-sah saja. Karena kan sudah menghilangkan nyawa judulnya. Sip. Oke. Iya. Itu kan ada 11 orang yang sudah ditangkap. Kan pasti mereka tahu
Apa yang terjadi pada saat pengejaran, apa yang terjadi di dekat jembatan, apa yang terjadi dalam polsek, kan pasti 11 orang itu tahu. Ya, mereka juga bisa menjadi pembuka kunci dalam materi ini. Intinya ya, ini hanya ya atau tidak. Kalau secara medisnya, kejar hasil otopsi. Secara hukumnya, kejar 3 langkah ini. Udah selesai. Pasti dapat jawabannya. Dan apabila benar terjadi penganiayaan itu, ya harus ditindaklah. Karena kan sekali lagi itu akan memperburuk nama institusi. Jadi oknum-oknum seperti itu tidak boleh dibiarkan. Harus diberikan pelajaran yang dimana oknum-oknum lain akan melihat kalau itu bukan contoh yang baik dan ganjarannya akan maksimal. Tapi LBH sendiri sudah mengantongi Pak 2 saksi katanya. Salah satunya mungkin saksi yang melihat penangkapan anak itu dan dia melihat langsung gitu katanya. Dia sudah mengantongi. Kenapa nggak ditampilkan? Katanya akan di ini Bang, akan ditampilkan 2 orang itu. Salah satunya orang itu sama yang memandikan jenazahnya itu Bang. Jadi ada 2 orang itu. Iya, kalau saran saya ditampilkan aja. Kalau masalah perlindungan kan ya sekarang zaman sudah canggih lah, udah tidak ada yang antik-antik lagi kan. Ya perlindungan saksi juga kan sudah bagus sekarang. Coba aja dia tampilkan. Saksi kunci. Oke, sip.